Sejak awal permulaan sejarah umat manusia, agama sudah terdapat pada semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran agama semakin dituntut agar dapat terlibat secara aktif untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Maka dari itu, dalam memecahkan permasalahan manusia itu sendiri harus memahami agama melalui berbagai macam cara atau pendekatan. Bagaimana memahami agama itu supaya mampu menyelesaikan permasalahan umat, mampu menghadapi problematika yang akan dihadapi di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Dalam kuliah pengantar studi Islam ini, saya akan menjelaskan beberapa pendekatan untuk memahami Islam. Yang pertama adalah pendekatan teologis. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting terkait pendekatan teologis itu dalam memahami Islam. Dalam pendekatan teologis, maksudnya adalah memahami Tuhan secara baik, bersifat normatif dan subjektif. Pendekatan ini dilakukan oleh manusia biasanya dalam rangka menyelidiki agama lain karena bersifat subjektif, sehingga penganut agama biasanya menilai agama dirinya itu agama yang paling benar. Islam pun demikian, sehingga di dalam ayat Al-Quran ada lakum dinukum waliyadin, agamaku agamaku, agamamu agamamu. Ini adalah subjektivitas pendekatan dalam memahami agama, subjektivitas individu dalam memahami agama. Begitu juga dengan agama yang lain, tentunya demikian, menganggap dirinya agama yang paling benar. Tetapi dalam konteks pluralisme agama itu semua agama memiliki nilai-nilai yang sama, yaitu dalam rangka memberantaskan kebrutalan, artinya menuju prinsip perdamaian kesejahteraan bersama. Pendekatan teologi dalam pemahaman keagamaan adalah pendekatan yang menekankan pada bentuk formal atau simbol-simbol keagamaan yang masing-masing bentuk formal tersebut mengklaim dirinya sebagai agama yang paling benar, sedangkan yang lainnya itu adalah salah. Ya, ini adalah wajar dalam subjektivitas agama. Justru kalau kita sebagai muslim misalkan, mungkin Anda sebagai non-muslim, ketika memilih bahwa agama sendiri itu bukan agama yang paling benar, maka ini tidak ada prinsip dalam keagamaan secara teologis. Artinya pelin-pelan, artinya tidak ada fair sama sekali. Ya, inilah subjektivitas agama. Maka dalam konteks agama ini, dalam tekstual agama itu memang harus meyakini bahwa agama kita yang paling benar. Tapi dalam kontekstualitas agama itu ada nilai-nilai kebersamaan, ada nilai-nilai sosial di situ dalam rangka mewujudkan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, mestinya tidak ada hujatan antar agama. Ya tadi itu, lakum dinukum waliyadin. Jangankan antar agama, di dalam internal agama saja itu terdiri dari beberapa teologi yang berbeda-beda cara pandangnya dalam memahami agama. Contohnya misalkan di dalam Islam itu ada teologi yang bermuara pada aliran-aliran tertentu. Misalnya Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Khawarij, Syiah, dan Murji'ah. Ini adalah teologi-teologi Islam atau aliran-aliran Islam yang memiliki cara pandang berbeda-beda dalam memahami agama. Mu'tazilah misalnya memahami agama dengan mengedepankan pada logika. Ya. Kemudian Asy'ariyah memahami agama ini dengan model mengedepankan wahyu. Dari beberapa aliran ini itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Saya akan menjelaskan satu persatu dalam kajian di video yang lain. Jadi pada intinya di dalam pengantar studi Islam ini
satu pendekatan, yaitu pendekatan teologis, bagaimana memahami agama. Di lain kesempatan saya akan membahas tentang pendekatan yang lain seperti antropologis, sosiologis, dan lain sebagainya.